Itu maksud gue ya, dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam, itu beneran bikin gue sakit hati banget. Kayak ya Allah, itu loh orang tua gitu, maksud gue ya, lu ngomongin visi misi lu aja udah, bisa nggak sih gitu loh, nggak perlu ngejatohin, itu bener-bener langsung personal, bukan urusan kenegaraan lagi kalau kayak gitu. Sakit hati banget gue, sumpah. Nah, di sini menurut saya yang unik ya, ketika pada waktu lalu Ganjar Pranowo yaitu memberikan nilai 5 yaitu di Kementerian Pertahanan di sini. Dan bahkan Anies Baswedan bahkan memberikan nilai 11 dari 100. Nah, bayangkan di sini. Nah, tetapi di sini ketika Presiden Joko Widodo mau komentari tentang Ganjar Pranowo memberikan 5, di sini bahkan Presiden Joko Widodo ya tanyakan ke Kemenhan. Itu menurut saya sudah bisa diprediksi lah oleh para wartawan. Ya kalau kita ketahui kan Presiden Joko Widodo sering mengatakan hal tersebut. Tanyakan yang bersangkutan, tanyakan ke Menhan dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada waktu lalu ketika yaitu Presiden Joko Widodo melihat debat, khususnya pada debat Capres-Cawapres yang ketiga, sesi ketiga, di situ bahkan juga mengomentari yaitu jangan menyerang personal dan juga mengkritik, yaitu untuk KPU mengevaluasi format debat Capres dan Cawapres di sini. Ya kemungkinan besok untuk debat yang keempat, sesi keempat kemungkinan akan dirubah formatnya. Ya kemungkinan tidak akan menggunakan istilah yang sulit atau singkatan-singkatan. Seharusnya juga singkatan itu ya diberikanlah arti dan juga makna dari singkatan tersebut, karena singkatan banyak yang tidak paham. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Embun Pagi. Ketika menterinya kalah debat, ini jawaban presiden. Tanyakan ke Menteri Pertahanan, gimana mau jadi presiden? Jadi menteri saja nggak kompeten, bahayanya nepotisme. Jangan pilih presiden dan wakil presiden hasil nepotisme, nggak bisa kerja. Nah, seharusnya di sini yaitu Presiden Joko Widodo menjawab dengan tegas lah. Kemungkinan Pak Ganjar Pranowo juga tidak mau memberikan nilai 5 menurut saya. Tetapi Pak Ganjar Pranowo tegas memberikan nilai 5. Kemungkinan besok ketika Ganjar Pranowo menjadi presiden misalnya, yaitu akan lebih fokus terhadap pertahanan negara. Ya kemungkinan seperti itu, karena pada waktu lalu memang temanya adalah pertahanan dan lain sebagainya. Jadi ya seperti di roasting lah, yaitu Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto yang ikut debat. Seharusnya kan di situ Pak Prabowo Subianto bisa menguasai panggung ya. Tetapi apa yang kita lihat pada waktu lalu ya seperti tidak siap lah. Bahkan juga ketika Pak Ganjar Pranowo memberikan data-data, di situ bahkan juga tidak bisa membantah, tetapi menyebut data yang diberikan Ganjar keliru. Di sini kan sangat lucu sekali. Nah, seperti ini yaitu reaksi Presiden Joko Widodo ketika Menteri Pertahanan mendapatkan nilai 5. Pertahanan Pak bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Pertahanan Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Nah, di sini bahkan juga sebenarnya pada waktu lalu ketika debat Capres sesi ketiga, ya saya melihat Pak Prabowo itu sangat tidak tega. Tetapi gimana lagi ya, memang menjadi orang nomor 1, menjadi presiden harus tahan seperti ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat kompleks sekali, seharusnya juga dijelaskan biar masyarakat teredukasi dengan jawaban-jawaban pada
debat capres. Ya bahkan ada yang menangis dan lain sebagainya. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Nah, kalau ada yang menangisi Pak Prabowo Subianto, saya di sini setuju dengan komentar dari Abdur Rasyad di sini. Menangisi orang dengan harta 2 triliun tanpa hutang yang bilang gak sah ditindas karena lemah. Semoga Allah melembutkan hati kita pada tempat yang seharusnya. Nah, memang pada waktu lalu di situ ketika Pak Prabowo Subianto debat capres ketiga, di situ kan ya terlihat diserang lah oleh kedua kandidat capres lainnya. Di situ bahkan ya terlihat mimik muka Pak Prabowo Subianto ya sebenarnya ya, tetapi itu gimana lagi ya? Mau menjadi capres ya harus siap lah. Di sini bahkan juga nangisin capres. Di sini sabar ya adik-adik Gen Z. Tetap semangat, nggak usah baca-bacain komen jahat. Usap air matamu, senyumin aja. Kalau misal mereka melihat rekam jejak dari Pak Prabowo Subianto misalnya, menurut saya ya pasti ya tidak akan menangis seperti ini ya. Apalagi juga harta dari Pak Prabowo Subianto 2 triliun dan tidak mempunyai hutang. Ya kalau kita. Jadi di sini memilih presiden ya. Memilih presiden itu memang kita harus memilih presiden pada 2024 mendatang memang harus yang tahan uji, berpengalaman, dan juga program-program dan visi misi pro dengan rakyat kecil dan lain sebagainya, pro dengan rakyat setiap kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Tetapi kalau rekam jejaknya, kalau kita lihat misalnya mempunyai beban masa lalu, pasti juga kebijakan-kebijakan dan program-programnya pasti tidak akan pro dengan masyarakat. Nah, jadi kita memang harus memilih capres yang benar-benar dilihat rekam jejak, dilihat dari visi misi, dilihat dari program-programnya dan lain sebagainya. Nah di sini yaitu dari Sapa Kawan. Batuwe beneran kasihan dan gak tega loh lihat Pak Prabowo semalam ditanya dan dikritik habis-habisan. Maka dari itu saya memutuskan gak memilih Pak Prabowo di pemilu besok karena gak tega lihat beliau dikritik lagi dan pasti bakal dikritik tajam kalau beliau jadi presiden. Iya, di sini menjadi menhan saja bahkan banyak kritikan, banyak hujatan di sini, apalagi besok menjadi presiden. Bahkan setiap kebijakan-kebijakannya itu semua masyarakat wajib tahu apa yang diambil, hutang untuk apa dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya memang menjadi kemenhan sajalah, tidak usah menjadi presiden karena presiden itu memang harus transparan, data-data dibuka di publik. Pertanggungjawaban anggaran itu harus clear. Jadi menurut saya menjadi menhan saja tidak bisa mempertanggungjawabkan yaitu anggaran kemenhan tersebut. Pada waktu lalu juga ketika ditanya pertanggungjawaban anggaran yang sangat fantastis, di situ bahkan Pak Prabowo juga tidak bisa menjawab. Jadi menurut saya masyarakat wajib tahu, masyarakat wajib teredukasi yaitu anggaran-anggaran di Kemenhan untuk apa saja. Tetapi nilai di situ yang dipaparkan oleh Ganjar Pranowo bukannya naik justru jeblok. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar. Kalau tahu berapa kekayaan Pak Prabowo dan berapa ribu hektar tanah yang dikuasai, percayalah kalian akan tambah menangis. Dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Bang, gimana cara ngilangin Denny Siregarnya IG itu bang? Hahaha, di TikTok emang yang dijual muka memelas Prabowo di debat semalam. Padahal muka Prabowo sedih karena nggak bisa jawab. Tapi tahu sendirilah warga TikTok. Ya seperti itu. Memang kalau di TikTok di situ, menurut saya rata-rata di situ pendukung Pak Prabowo Subianto ya. Di sini dari David, saya juga heran, Bang, mengapa ya anak muda sekarang pola pikirnya kurang rasional? Kemungkinan apa ya sebabnya, Bang? Karena apabila diberi fakta dan data, mereka nggak menerima. Mereka termakan gimmick dan tidak meng-cross-check latar belakang dan jejak rekam yang akan didukung. Ya, memang lucu sekali ya. Debat semalam justru semakin menambah simpati orang ke Pak Prabowo. Karakter menjadi sorotan. Pak Prabowo lemah soal berdebat, tapi kuat secara kepemimpinan itu terbukti. Nah, di sini bukan nangis lagi, bukan kejang-kejang. Prabowo akui kuasai ratusan ribu hektar lahan di Kaltim dan Aceh Tengah. 1. Prabowo kuasai 330 ribu hektar
Jika satu rakyat memiliki 100 meter, 330.000 hektar bisa dimiliki 33 juta rakyat satu Prabowo. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya di sini ya sangat lucu sekali lah kalau debat pada waktu lalu akhirnya Gen Z di sini menangis ya. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberi nilai 5 pada kinerja di sektor pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Ganjar menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres pada Minggu 1 Juni 2024. Pada kesempatan itu, Anies mengaku pertanyaan itu dia ajukan karena Ganjar sempat memberi nilai 5 pada sektor penegakan hukum. Bapak juga pernah memberi penilaian 5 kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaan, berapa skor Kemhan dari Bapak? Ucap Anies ke Ganjar. Menjawab hal tersebut, Ganjar mengaku memiliki alasan dirinya juga pernah memberikan nilai 5 pada sektor pertahanan. Pertama, Ganjar menyoroti perbaikan sistem pertahanan harus konsisten. Kedua, lanjut Ganjar, perbaikan di sektor pertahanan harus mendengarkan semua matra. Ganjar menilai kritik dirinya bukan masalah personal, tapi demi kepeduliannya kepada pertahanan Indonesia. Situasi ini enggak enak, tapi harus dibuka untuk perbaikan bangsa. Kritik itu menyehatkan, enggak ada rasa dengki di hati, kata Ganjar. Ganjar kemudian mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anies soal kinerja di sektor pertahanan. Mas Anies, enggak usah takut, sebut saja angka berapa kayak saya. Sebut aja, kata Ganjar. 11 dari 100, ucapnya. Bahkan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud menyoroti sejumlah kebijakan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Menhan terkait alat utama sistem senjata alutsista. Salah satunya adalah pembelian 12 jet pesawat tempur buatan Prancis Mirage 2000 generasi 5 dari Qatar. Meski pembelian itu akhirnya dibatalkan Menhan Prabowo, namun kebijakan itu menjadi sasaran empuk bagi kubu lawan untuk menggugat kebijakan Prabowo Subianto. Deputi Politik TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto menyebut pemerintah Indonesia pada era Susilo Bambang Yudhoyono SBY pernah menolak hibah 1 skuadron pesawat tempur Mirage dari Qatar pada 2009. Hal tersebut terjadi pada era Menhan Juwono Sudarsono. Teknologi usang ini kami pentingkan untuk dimunculkan. Mas Ganjar benar-benar bertanya tentang hal tersebut, terutama tentang Mirage. Karena pertanyaan Mas Ganjar ke kami sederhana saja, mengapa membeli sesuatu yang 15 tahun ditolak Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, ujar Andi di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jakarta Pusat pada 8 Januari 2024. Juwono Sudarsono dihibahkan Mirage itu tidak mau, sekarang malah beli dalam kondisi bekas yang jauh lebih tua, kata Andi menggugat keputusan Prabowo Subianto. Data dari yang dihimpun oleh Gubernur Lemhanas tersebut, alutsista TNI Angkatan Udara AU merupakan yang paling banyak kecelakaan. Hal itu menunjukkan pekerjaan rumah besar bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam melakukan perawatan alutsista. Namun, dengan pekerjaan rumah yang besar tersebut, kata Andi, Prabowo justru membeli 12 jet tempur Mirage 2000 generasi 5 bekas. Padahal produsen pesawat yaitu Dassault Aviatom sudah tak lagi memproduksinya. Hal tersebut akan menjadi masalah bagi Indonesia dalam merawat 12 jet tempur Mirage 2000 generasi 5 jika jadi didatangkan. Pasalnya, komponen perawatannya akan sulit didapatkan karena produsennya sudah menghentikan pembuatan pesawat tersebut.
Begitu Mirage 2025 tidak diproduksi oleh produsennya di Prancis, akan ada kesulitan-kesulitan untuk melakukan life cycle, untuk melakukan daur hidupnya, untuk melakukan upgrade-nya, ujar Andi. Karena itu, kata dia, Ganjar dalam debat menyoroti bagaimana teknologi USAN yang lebih dipilih oleh Prabowo sebagai Menhan. Padahal Indonesia mampu untuk membeli alutsista baru untuk memperkuat pertahanan negara. Kita punya PR yang besar untuk perawatan ketika nanti pendekatan yang disebut daur hidup. Jadi seperti teman-teman beli mobil, nanti pusingnya bukan saat belinya, pusingnya saat nyicilnya dan servisnya. Sama alutsista juga seperti itu, ujar mantan Menteri Sekretaris Kabinet tersebut. Bahkan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan siap berdiskusi dengan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, namun harus di depan semua orang. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut Prabowo sudah biasa berdiskusi terbuka. Justru kan Pak Prabowo mengajak, sudah biasa beliau diskusi terbuka, kata Wakil Ketua TKN Grace Natali pada 8 Januari 2024. Grace Natali mencontohkan diskusi antara Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dengan Komisi 1 DPR RI. Prabowo dinilai selalu terbuka diskusi dengan siapapun. Di DPR kan di hadapan semua fraksi, termasuk partai pendukungnya Pak Anies, Nasdem, PKB, PKS, ujarnya. Namun, Grace menjelaskan dalam isu pertahanan ada yang menjadi rahasia negara. Karena itu lanjutnya, informasi tersebut tak bisa disampaikan kepada publik. Yang rahasia tentu tidak bisa disampaikan detail ke publik, kan rahasia negara. Tapi kan ada bagian yang masih bisa dijelaskan, katanya. Grace Natali mengomentari Anies yang meminta Prabowo membuka data pertahanan saat debat ketiga. Menurut Grace, data pertahanan itu bersifat sangat rahasia dan tidak bisa disampaikan secara terbuka dengan khalayak. Jadi Pak Anies dalam debat semalam meminta Pak Prabowo menyampaikan data pertahanan. Pak Anies harus tahu dan juga belajar lagi. Data soal pertahanan itu sangat dilindungi, tidak bisa sembarang diumbar, hanya untuk kalangan tertentu karena menyangkut keamanan dan kedaulatan negara, ujar Grace. Anies dianggap tidak memahami risiko yang muncul jika data pertahanan dibuka di depan publik. Apalagi debat capres semalam disiarkan secara langsung oleh televisi dan berbagai platform media yang lain, sehingga sangat mungkin ditonton atau dilihat oleh banyak negara. Jadi Pak Anies jangan tendensius dan bermaksud menyudutkan Pak Prabowo, tetapi dia lupa dampak dari apa yang disampaikannya. Ini menyangkut keamanan dan kedaulatan negara. Bisa dibayangkan kalau data pertahanan militer kita bocor, tukas Grace lagi. Ia menambahkan, pengaturan hukum mengenai tindak pidana informasi rahasia negara dapat dikemukakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP maupun instrumen khusus lainnya. Grace Natali pun merujuk pada pasal 124 KUHP yang mengatur tentang rahasia militer. Menurut Grace, saat ini RUU tentang rahasia negara masih dalam pembahasan di DPR. Dalam RUU itu, soal pertahanan masuk dalam pasal A4 huruf A. Bunyinya yang dimaksud rahasia negara di bidang pertahanan dan keamanan negara antara lain persenjataan, pembekalan, peralatan tempur, dan penemuan teknologinya, beserta riset pengembangannya. Jelas Grace Natali pada 8 Agustus 2024 yang lalu.